back soal nomor pertama. Kita punya integral x dikali e pangkat min x dx. Kita akan menggunakan tabular integration ya untuk kemudian mengerjakannya. Di sini ada dua bagian. Pertama bagian yang diturunkan ya dan bagian yang diintegralkan. Bagian yang diturunkan kita punya x ya. Kemudian kita turunkan ya. Iterasinya berhenti ketika turunannya ya mendapatkan nilai 0. Jadi x diturunkan jadi 1, 1 diturunkan jadi 0. Nah, ini berhenti. Kemudian integralnya kita punya e pangkat min x, kemudian kita integralkan menjadi negatif e pangkat negatif x, kemudian diintegralkan lagi menjadi e pangkat negatif x. Kemudian kita bisa pasangkan ya, nilainya. Ini antara yang tabel turunan, tabel integral kita pasangkan. Yaitu kita punya ya x dipasangkan dengan nilai yang positif dengan e pangkat negatif x. Ya, kemudian 1 juga kita pasangkan dengan e pangkat negatif x. Ya, tapi di sini tandanya kita punya negatif. Nah, sehingga ya kita punya hasilnya adalah ini ya. Negatif x dikali e pangkat negatif x dikurangi e pangkat negatif x plus c. Itu untuk soal nomor pertama. Sedangkan untuk soal nomor kedua merupakan integral tentu ya. Yang mana di sini kita punya fungsi yang akan diintegralkannya adalah 8x e pangkat negatif 2x. Ya, sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan tabular integration. Ya, ada tabel yang kita turunkan, ada tabel atau kolom yang kita integralkan. Di sini yang kita turunkan adalah 8x. 8x diturunkan 8, diturunkan 0. Iterasi berhenti setelah mencapai 0. Kemudian untuk yang integralnya, kita punya e pangkat negatif 2x. Kemudian kita integralkan, kita punya negatif 1/2 e pangkat negatif 2x. Kemudian kita integralkan lagi, kita punya 1/4 e pangkat negatif 2x. Kemudian kita pasangkan, ya, yang ini dengan tanda positif, yang ini dengan tanda negatif. Sehingga hasilnya kita peroleh seperti ini, ya, dengan batasan, karena kita mempunyai batasan 0 sampai 1. Nah, disederhanakan kita punya negatif 4x e pangkat negatif 2x dikurangi 2 e pangkat negatif 2x. Kita masukkan ya 1 dan 0. Oke. Nah, di sini kita masukkan dulu 1, ya kita punya negatif 4 e pangkat negatif 2 yang dikurangi 2 pangkat 2 dikali e pangkat negatif 2. Ya. Sedangkan ketika kita masukkan 0, di sini jadi e pangkat 0. Jangan lupa bahwa e pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga nanti di sini kita punya ya bentuk seperti ini. Sehingga nanti di sini adalah negatif kemudian dikali dengan negatif 2 ya. Karena di sini kan 0, ini tersisa jadi negatif 2 sehingga negatif sama negatif jadi positif. Di sini kita punya menjadi negatif 6 e pangkat negatif 2 ditambah 2. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2. Atau misalnya kalau misalnya kita bisa pecah ya, atau kita bisa menggunakan kalkulator di sini e pangkat negatif 2 sehingga approximately-nya atau perkiraannya adalah 1,9 ya, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3 ya, kita punya integral 3/4 x secant kuadrat 2x dx ya. Sama menggunakan tabular integration, maka kita punya tabel atau kolom ini turunkan 3/4x turunkan menjadi 3/4, turunkan lagi jadi 0. Untuk yang integralnya kita punya secant kuadrat 2x. Nah, jangan lupa ketika kita punya secant kuadrat 2x ya,
integral dari fungsi trigonometri, ya. Maka ketika diintegralkan, hasilnya adalah tan, ya, tan x. Secant kuadrat x adalah tan x. Tapi di sini kita punya sudutnya adalah 2x, sehingga ya dengan menggunakan integral substitusi menjadi 1/2 tan 2x. Ya, tan ini juga kemudian kita bisa integralkan lagi menjadi negatif 1/4 ln harga mutlak cos 2x. Dan baru kita pasangkan, ya. Kita pasangkan yang ini dengan yang ini, positif tandanya, yang ini dengan yang ini, negatif tandanya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3/8 X tan 2X ditambah 3/16 ln cos 2X plus C. Ya, seperti itu. Oke, baik. Oke, baik tadi pembahasan tugas kita sebelumnya. Sekarang kita masuk ke integrasi yang akan menjadi pokok dari pertemuan kita kali ini, yaitu tentang bagaimana kita mengintegralkan fungsi rasional, ya, menggunakan metode partial fraction. Ya. Oke, di sini merupakan sub kedua ya. Yang pertama kemarin kita bahas tentang integral parsial, dan kita bahas tentang partial fraction yang digunakan untuk mencari integral dari fungsi rasional. Ya, ketika kita bicara fungsi rasional atau fungsi pecahan, kita bisa lihat bahwa fungsi pecahan adalah fungsi ya yang kemudian dia terdiri dari pembilang dan penyebut. Ini pembilang, ini penyebut, ya. Di mana Px dan Qx-nya dia berupa polinom, ya. Dia bisa linear, kuadratik, ya, atau pangkat 3 dan seterusnya. Terus cukup banyak. Tapi di sini kita punya persyaratan bahwa Qx-nya dia tidak boleh 0. Ya, karena kalau 0, dia menjadi suatu hal yang tidak terdefinisi, ya. Sehingga di sini mensyaratkan Qx-nya tidak boleh 0. Nah, di sini juga kita mengingatkan kembali, kita belajar tentang polinom, atau cukup banyak, ada istilah yang namanya derajat. Ya, bahwa derajat dari suatu polinom itu ditentukan dari pangkat tertinggi, ya, dari polinom tersebut atau cukup banyak tersebut. Ya. Yang kemudian dinotasikan dengan deg px misalnya, atau deg qx, ya, yang kemudian singkatan dari degree, ya, diserap dari bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau kita punya fungsi rasional, dia berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Ada yang sejati, ya, ada yang tidak sejati. Apa itu yang sejati? Yang sejati itu adalah jika ya derajat dari pembilangnya lebih kecil dibandingkan derajat dari penyebutnya. Ya. Sedangkan kalau tidak sejati berarti kebalikan, bahwa derajat dari pembilangnya lebih besar atau sama dengan derajat dari penyebutnya. Nah, contohnya di sini kita punya ada fungsi pecahan, ya. Ini kita lihat pembilangnya merupakan suatu bentuk kuadrat, ya. Fungsi kuadrat, ya, di mana pasti derajatnya adalah 2 atau pangkat tertingginya adalah 2. Sedangkan di sini ya fungsi polinom kubik, kita bisa melihat bahwa pangkat tertingginya adalah 3. Karena di sini derajat pembilang lebih kecil dibandingkan derajat dari penyebut, maka kita bisa katakan bahwa fungsi rasional tersebut adalah sejati. Ya. Sedangkan kalau tidak sejati, contohnya misalnya kita punya ini derajat pembilangnya adalah 3, sedangkan derajat di bawahnya di sini ya merupakan suatu fungsi kuadrat, ya. Maka derajat tertingginya yang bawah ini adalah 2, ya, 3 dan 2, maka lebih kecil dari 2 lebih kecil dari 3. Sehingga di sini kita katakan bahwa fungsi pecahan tersebut adalah tidak sejati. Nah, ketika kita bicara tentang integral fungsi rasional dengan metode partial fraction, maka yang kita kerjakan adalah suatu
integral dari fungsi yang sejati, ya. Karena kalau misalnya tidak sejati, mungkin ada teknik lain ya, yang kemudian kita bisa kerjakan. Jadi ya di sini kita mensyaratkan atau mengerjakan contoh-contoh dari fungsi pecahan yang sejati. Nah, metodenya ya bahwa kita akan memisalkan suatu faktor x min a ya, faktor linear dari qx atau penyebutnya. Dan kemudian x min a pangkat n merupakan pangkat tertinggi dari x min a yang membagi qx. Maka dapat dibentuk menjadi bentuk seperti ini ya. X dibagi qx sama dengan a1 dibagi x min a. Kemudian selanjutnya karena dia misalnya berulang ya, a2 dibagi x min 2 pangkat 2 ya, sampai nanti misalnya an dibagi x min a pangkat n ya. Jadi harus dibentuk ke dalam bentuk seperti ini baru nanti kemudian bisa ditentukan, dicari nilai-nilai dari A1, A2, A3, AN sampai AN. Seperti itu. Jika nanti bisa dibentuk ke dalam bentuk seperti itu. Kenapa? Karena nanti kan ini yang baru kemudian kita bisa integralkan ya. Kalau misalnya turunan dari fungsi ya, U apa? U aksen C min V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, kalau misalnya untuk dia menggunakan metode fraction ya atau partial fraction. Nah, lakukan hal yang sama juga untuk setiap faktor linear yang berbeda dengan Qx. Ini kan contohnya misalnya faktornya kembar ya. Sedangkan nanti misalnya ada faktor yang berbeda, maka lakukan hal yang sama. Kemudian jika misalkan si faktornya x kuadrat tambah qx tambah q ya, dia merupakan suatu faktor kuadrat ya. Dan di sini kita punya x pangkat 2 ditambah px ditambah q pangkat n, itu pangkat tertinggi. Maka dapat dibentuk ya. Di sini kita bisa melihat ya, ketika misalnya penyebutnya di sini faktor yang kemudian tidak bisa lagi difaktorkan. Dan untuk mendapatkan nilai akar real yang real ya, akar yang real, maka kemudian kita bisa gunakan pemisalan seperti ini ya. Bentuk seperti ini. Jadi ditambah B1x tambah C1 ya, B2x tambah C2 sampai nanti Bn x tambah Cn. Nah, lakukan hal yang sama juga ya untuk semua faktor kuadrat dari Qx yang tidak bisa difaktorkan ke dalam bentuk faktor linear. Artinya dengan kata lain bahwa nanti faktor akar-akar yang imajiner ya, sehingga nanti kemudian menggunakan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya langkah ketiga ya, mau dipilih dulu kan ini langkah 1 atau langkah 2, beda kasus. Nah, kalau langkah tiganya adalah untuk mendapatkan tujuannya nilai A, nilai B, dan nilai C yang digunakan dengan cara mensubstitusikan dengan para pembuat nolnya atau akar-akar dari faktor-faktornya. Nah, itu rumus umum bagaimana kemudian kita mengerjakan. Kalau misalnya masih bingung, teman-teman, ya udah kita coba langsung dengan soal ya. Misalkan ini contoh yang pertama ya. Kita bisa melihat di sini ya, faktor dari penyebutnya ini bentuknya pecahan fungsi rasional sejati ya, dari pembilang lebih kecil dari derajat dari penyebut. Nah, di sini kita bisa lihat kita harus faktorkan ya. Kalau misalnya diperoleh faktor linear, maka kita menggunakan langkah dengan tahap 1 tadi ya. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan suatu faktor kuadrat yang tidak bisa difaktorisasikan atau tidak bisa dicari akar-akarnya, maka kemudian kita menggunakan yang tadi, yang faktor kuadratik ya. Karena ini adalah faktor linear diperoleh, maka kemudian kita lakukan adalah memfaktorkan penyebutnya. Sehingga nanti diperoleh 5x tambah 3 dibagi x kali x min 3 dikali x plus 1. Nah, selanjutnya kita bentuk ke dalam bentuk partial fraction ya. A per x ya, kemudian b per x min 3 gitu caranya.
kemudian C per X plus 1. Gitu ya. Merupakan apa? Bentuk partial fraction. Nah, selanjutnya kita kalikan ya, penyebut sini kalikan ke atas ini ya, ke masing-masing suku yang ada di sini. Maka kita memperoleh ya, kalau ini ya, penyebut ini dikali ke sini, kan yang X-nya kan bisa habis ya. Sehingga tersisa X min 3, X plus 1. Kemudian kalau dikali ke B ya, X min 3-nya yang habis. Sehingga nanti tersisa BX dikali BX plus 1. Kalau yang C, nanti di sini yang bisa dicoret adalah X plus 1-nya. Sehingga yang tersisa Oke. Nah, sudah diperoleh suatu persamaan seperti ini. Maka kalau sudah diperoleh suatu persamaan seperti ini, dan kita akan mencari nilai A, B, dan C, yang langkah kita lakukan adalah, kan kita punya 3 faktor di sini, cari akar-akarnya atau pembuat nolnya. Ini pertama kita punya X sama dengan 0. Ya, kalau di sini kan berarti nanti X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Nah, kita mulai dari X sama dengan 0. Ya, kita masukkan 5 kali 0 jadi 0. Jadi ruas kirinya cuma 3 saja. Kemudian yang ruas kanannya kita cek di sini. Oh, di sini ada B kali X. Nah, sesuatu yang dikali 0 akan 0. Juga sama, sesuatu yang dikali 0 akan 0. Sehingga tersisa hanya suku ini. A, X min 3, X plus 1. Ya, sehingga nanti bisa kita masukkan 0. Ya, diperolehlah min 3A. Ya, sehingga nanti di sini kita punya A sama dengan ya 3 dibagi min 3. Ya, nanti diperoleh nilainya adalah A-nya adalah negatif 1. Kemudian sama masukkan X sama dengan 3. Ya, masukkan ke sini. Ya, 5 kali min 3. Ya, berarti kita punya 5 kali 3, bukan min ya. Kali 3 berarti 15 tambah 3, 18. Ya, kemudian kita punya B-nya. Ya, karena 3 di sini cari aja yang mengandung faktor X min 3, maka itu jadi 0. Ya, hasilnya adalah 0. 0, suku ini juga 0, suku ini. Tersisa ini, B kali 3 dalam kurung 3 tambah 1 4. Kita punya 18 sama dengan 12B, sehingga hasilnya B sama dengan 3/2. Ya. Dengan cara yang sama, ya, kita masukkan X sama dengan negatif 1. Ya, maka kita peroleh ruas sebelah kirinya, yaitu min 2, sebelah kanannya adalah 4C. Ya. Dan nanti sini kita punya C-nya itu adalah negatif 1/2. Oke, di sini kita punya nilai A negatif 1, kita punya nilai B 3/2, kita punya nilai C negatif 1/2. Maka ya kita bisa ubah ya bentuk ini menjadi bentuk yang seperti ini. Ya, kita ubah. Nah, kemudian berdasarkan sifat dari integral kita pecah satu-satu. Ya, jadi integral negatif integral X dx. Ya. Kemudian ditambah 3/2 integral 1/x min 3 ya. Kemudian ini kita punya juga negatif 1/2 integral 1/x plus 1. Nah, ingat lagi tentang logaritma natural ya, bahwa integral dari 1/x dx itu adalah ln x. Ya. Karena ada negatif di depannya jadi negatif ln x. Ya, kemudian ini juga sama ya. Tapi jika jadi kita punya 3/2 ya ln harga mutlak x min 3. Ini kita punya negatif 1/2 ln x plus 1 ditambah C. Ya. Nah, jadi ini adalah hasil dari contoh nomor 1. Kita punya contoh yang kedua ya. Nah, misalnya di sini kita punya perbedaannya adalah bahwa faktor identik ya. Faktor di sini faktor kembar ya, kan dari kembar yang sama. Ya. Akan pembilangnya X plus 1 ya. Ini bebas mau berapapun. Tapi di sini yang menjadi perhatian adalah faktor penyebut yang berulang atau kembar ya. Nah, bagaimana cara kemudian mengubahnya ke dalam bentuk partial fraction
ya. Maka sama pun kita akhirnya membuat menjadi A per X min 2, kemudian ditambah B dibagi X min 2 pangkat 2. Nah, itu caranya ya, sesuai dengan langkah yang pertama tadi. Bahwa caranya adalah kemudian diubah ke dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya, kita kalikan. Ya, kita kalikan ini ke sini, ya, sehingga nanti diperoleh A dikali X min 2, kemudian B-nya habis ya, karena ini jadi saling menghabiskan gitu ya. Sehingga nanti di sini kita tinggal mensubstitusi ya dengan akarnya ya, akar dari faktor ini. Misalnya pembuat nolnya. Kita punya 2 dimasukkan ke sini ya. Maka dia menjadi 3. Kemudian di sini kalau dimasukkan 2 kan jadi 0. Kemudian akhirnya tersisa di sini B. Hingga nanti di sini kita punya nilai B-nya adalah 3. Selanjutnya ya, kita mencoba dengan angka yang lebih mudah ya. Kalau tadi kan menggunakan pembuat nolnya atau akarnya, sehingga nanti kita bisa juga gunakan 0, 1 dan sembarang nilai berapapun. Nah, contohnya kita mengambil nilai 0. Kalau mengambil nilai 0 ya, masukkan ke sini, maka kita punya 1 ya sebelah kiri, sebelah kanannya misalnya kita punya, karena di sini kita punya A kali 0 min 2 ya. Jadi min 2A tambah B. Sedangkan di sini kita punya nilai B-nya adalah 3 ya. Sehingga yang tersisa di sini kita punya negatif 2A sama dengan negatif 2. Sehingga A-nya adalah 1 ya. Nah, udah seperti ini kita bisa masukkan ke bentuk yang ini. Jadi integral 1 per X ya. X min 2 ditambah 3 per X min 2 pangkat 2. Ya, dimana di sini A-nya 1, kemudian B-nya 3. Nah, selanjutnya kita pisahkan ya, seperti ini. Nah, akhirnya diperoleh yang sebelah ini, kiri ini, bahwa nilai integralnya adalah ln harga mutlak X min 2. Sedangkan ini ya, kita misalkan dulu U-nya sama dengan X min 2, maka DU sama dengan DX. Ya. Nanti kita bisa misalkan menjadi 1 per U. Nah, atau 1 per U pangkat 2, atau jadi U pangkat negatif 2. Nah, setelah itu kan kita bisa integralkan. Nah, nilai integralnya adalah X min 2 ditambah 3. Maka ini kemudian kita bisa masukkan ke sini. Negatif 3 per U. 3 per X. Ya, 3 per X min 2. Nah, ini adalah jawabannya. Baik, selanjutnya adalah contoh soal nomor 3. Ini kita bisa melihat untuk penyebutnya ya. Ada faktor kembar dan ada faktor yang berbeda. Nah, contohnya di sini kita punya misalnya integral dari 2x pangkat 2 ditambah 4 dibagi x, kemudian dikali x min 2 pangkat 2. Artinya di sini ada faktor yang kembar, ya, dan kemudian ada faktor lain yang berbeda. Di sini kita punya x. Ini juga kadang-kala boleh jadi mungkin bukan x plus 1 misalnya, atau 2x plus 3 gitu ya. Yang pasti berapapun nanti di sini faktor yang berbeda. Nah, kebetulan di sini faktor yang berbedanya adalah x. Oke, maka kemudian berdasarkan prinsip dari partial fraction, kita akan mencoba untuk mengubahnya menjadi bentuk A per X, kemudian ditambah B per X min 2, kemudian yang terakhir ditambah C per X min 2 pangkat 2. Ya, jadi ini bentuk fractionnya. Tinggal kita akan mencari nilai A, B, dan C-nya. Ya. Sama seperti langkah-langkah berikutnya, langkah-langkah sebelumnya, yang kita lakukan adalah mengali penyebut ini, mengkalikan dengan pembilang yang ada di sebelah ruas kanan. Dan nanti diperoleh 2x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan A. Kemudian di sini x-nya nanti habis ya. Sehingga yang tersisa adalah x min 2 pangkat 2. Ya, sedangkan untuk yang ini ya, jadi bx dikali x min 2 untuk yang ini ya. Yang tersisa adalah c kali x. Nah, langsung
kita substitusikan dengan pembuat nolnya. Di sini ada X sama dengan 0. Masukkan ke persamaan yang ada di sini. Ya. Sekarang diperoleh 4 ya sama dengan di sini 0 dikurangi 2 ya, jadi min 2 dipangkat 2 jadi positif 4A ya. Sedangkan yang ini ya jadi 0 semua karena X-nya 0, ini X-nya 0. Sehingga jadi 0 semua. Jadi di sini kita memperoleh A-nya adalah sama dengan 1 ya. Kemudian selanjutnya untuk yang X sama dengan 2 ya. Jika X sama dengan 2 ya, maka di sini yang mengandung faktor X min 2 ya, ini akan menjadi 0. Ini akan menjadi 0. Sehingga terusnya adalah C kali X ya. Sehingga di sini kita punya 2X 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 ya sama dengan 2 kali C. Ya, nanti di sini kita memperoleh 12 sama dengan 2C. Dan C-nya adalah sama dengan 6. Oke. Nah, ini faktor pembuat nolnya habis ya. Tinggal 0 dan 2. Maka kita boleh menambahkan dengan unsur yang lain, misalnya X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, kita coba masukkan ke persamaan yang ini, 2 kali 1 kuadrat ditambah 4 ya. Sama dengan A dikali min 1 kuadrat tambah B kali 1 kali min 1 dan tambah C kali 1. Jadi nanti diperoleh 6 sama dengan A min B tambah C. Ya, nilai A diketahui 1, nilai C diketahui 6. Ya. Tinggal kita mencari nilai B. Yang diperoleh B-nya adalah 1. Sudah dapat nilai A, B, dan C, masukkan ya, ke bentuk partial fraksional ini. Sehingga diperoleh bentuk integral 1 per X tambah 6 per X 2 pangkat 2 dx. Kita pisahkan masing-masing integralnya jadi integral 1 per X dx, kemudian ditambah integral 1 per X min 2 dx, ya ditambah integral 6 per X min 2 pangkat 2 dx ya. Nah, baru kita bisa integralkan ini jadi ln X, ln harga mutlak X, kemudian ini jadi ln harga mutlak X min 2, sedangkan yang ini ya kita menggunakan integral substitusi ya, diperoleh ya bahwa U-nya adalah X min 2, kemudian DU-nya sama dengan DX, sehingga hasilnya adalah negatif 6 per X min 2, kemudian ditambah C. Itu contoh untuk yang ada faktor yang kembar dan juga ada faktor lain yang linear yang berbeda. Oke. Itu untuk contoh nomor. Nah, sekarang contoh nomor 4 ya. Di sini ada faktor yang berbeda dan ada juga faktor yang kuadratik atau imajiner. Yang artinya si faktor tersebut kuadrat karena dia tidak memiliki akar-akar real yang positif maupun negatif. Sehingga kita bisa melihat di sini ya ada satu faktor X pangkat 2 ditambah 4 ya. Yang sehingga kemudian tidak bisa difaktorkan lagi untuk mendapatkan faktor yang linear. Tapi juga ada faktor linear yang berbeda yaitu X plus 2 ya. Maka berdasarkan prinsip dari partial fractional ya, kita akan mengubah ya nilai ini 2x min 2 dibagi x plus 2 dikali x pangkat 2 ditambah 4 jadi bentuk A per x plus 2 untuk faktor yang linearnya, dengan untuk faktor yang kuadratiknya adalah dengan bx tambah c ya, sesuai dengan prinsip dari partial fractional ya, ditambah bx plus c per x pangkat 2 ditambah 4. Nih. Kemudian sama prinsipnya, yaitu kemudian kita kalikan ya bagian penyebut ini ke pembilang yang ada di sini ya, ke masing-masing sukunya, sehingga nanti diperoleh bentuk ini x plus 2-nya habis sehingga tersisa A dalam kurung x pangkat 2 ditambah 4 ya. Kemudian ditambah B kali x tambah C ya. Kemudian ininya habis ya, x pangkat 2 tambah 4-nya habis, yang tersisa x plus 2. Nah, diperolehlah bentuk seperti ini. Oke, sekarang lanjutnya adalah substitusikan dengan dimulai dengan pembuat nol ya atau akar dari faktor ini.
kita punya X sama dengan min 2, dimasukkan ke persamaan yang ada di sini, ya, maka diperolehlah 2 kali min 2 kuadrat dikurangi 6, ya, sama dengan A, ya, kemudian 4, ya, 4 ini dari min 2 kuadrat ditambah 4, ya, sedangkan yang untuk ini 0, kan min 2 tambah 2, 0, sehingga yang hanya diperhatikan adalah yang suku ini, yang mengandung variabel A, ya, sehingga nanti diperoleh 2, karena 2 kali 4, 8, 8 kurangi 6, 2, sama dengan 8A. Yang nanti kita peroleh, ya, A-nya adalah 1/4. Oke, sudah diperoleh A, sedangkan di sini kita nggak punya lagi faktor atau pembuat nolnya atau akar pembuat nolnya, maka kita boleh menggunakan bilangan yang lain, ya, misalnya kita samakan dengan X sama dengan 0. Oke, kita samakan X sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Bersamaan yang ini, maka diperoleh min 6, kemudian ini ditambah 4A, kemudian ini BX-nya, karena X-nya 0, jadi B-nya hilang, tambah C kali 2, jadi 2C. Nanti di sini kita memperoleh min 6, ya, tambah 1/4, ya, karena A-nya 1/4, tambah 2C. Sehingga nanti di sini kita punya min 6 sama dengan 1 ditambah 2C. Dan C-nya adalah sama dengan min 7/2. Oke, udah punya A, udah punya C, tinggal B. Ya, saat kita masukkan dengan posisinya adalah X sama dengan 1. Masukkan ke sini, sama, ya. Maka diperoleh 2 kali 1 kuadrat min 6. Kemudian di sini kita masukkan A kali 1/2 ditambah 4, tambah B kali 1, tambah C, tambah 3, ya. Jika nanti di sini kita punya min 4 sama dengan 5A tambah 3B tambah 3C, ya. Sehingga kita punya 3B, karena B yang dicari, ya, sama dengan min 4, min 5A, min 3C, ya. Selanjutnya 3B sama dengan min 4, ya, min 5A hanya 1/4, min 3C, ya, C-nya adalah min 7/2. Nanti kita memperoleh, ya, bahwa B-nya adalah 7/4. Oke, udah punya A, udah punya B, udah punya C. Ya, masukkan ke bentuk ini, ya. Nanti diperoleh integral 1/4 per X plus 2 ditambah 7/4 X min 7/2, ya, dibagi X pangkat 2 ditambah 4 dx. Kita pisahkan, jadi 1/4, 1 integral 1 per X plus 2 dx, ya, kemudian ditambah integral, ya, ini kita pisahkan juga, ya, masing-masing pembilang ini kita pisahkan sukunya, jadi integral 7/4 X dibagi X pangkat 2 ditambah 4 dx min, ya, integral 7/2 X pangkat 2 ditambah 4 dx. Oke, ini ini kan untuk yang suku ini kan gampang, ya, tinggal jadi 1/4 ln harga mutlak X plus 2. Nah, tinggal yang ini, ya, kita menggunakan integral substitusi, dan yang ini juga, ya, kita tinggal melihat lagi tentang fungsi dari integral hiperbolik, ya, seperti apa. Oke, kita tandai ini 1, ini 2, ya. Nah, untuk yang 1 ini, misalnya, kita akan tandai, ya, jadi 7/4 integral X per X pangkat 2 ditambah 4 dx. Kita kerjakan dulu, ya, sehingga nanti bisa dituliskan hasil akhirnya di sini. Oke, baik, ini dikerjakan dulu dengan memisalkan U sama dengan X pangkat 2 ditambah 4. Ya, sehingga DU sama dengan DU per dx sama dengan 2X. Ya, sehingga nanti di sini kita punya 7/4 integral X per U DU per 2X. Ya, X di sini saling menghilangkan, sehingga nanti tersisalah 7/8, 2-nya keluar, ya, jadi 7/8 integral 1 per U DU. Nah, jadi 7/8 ln U, harga mutlak tambah C. Nanti kita punya 7/8 ln X pangkat, harga mutlak X pangkat 2 ditambah 4 tambah C. Yang bagian ini, ya. Nah, sedangkan yang bagian ini, ya, kita mengerjakannya 7/2 integral 1 per X pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dx. Ya. Kemudian kita ingat bahwa
integral dari 1 per X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dx adalah arkos hiperbolik ya. Jadi 1 per A tan arkos tan ya, X per A tambah C. Sehingga yang ini kita bisa ubah menjadi 7 per 2 ya. Karena di sini A-nya adalah 2, jadi 1 per 2 tan atau arkos tan ya, 1 per 2 X ya ditambah C ya. Di sini jadi 7 per 4 arkos tan 1 per 2 X tambah C. Nah, tinggal dimasukkan ke sini ya. Ini kita punya 1/4 ya, 1/4 ln harga mutlak X plus 2. Di sini kita punya 7 per 8 ln harga mutlak X pangkat 2 ditambah 4. Di sini kita punya min 7 per 4 arkos tan setengah X ditambah C. Nah, itu cara pengerjaan untuk contoh nomor. Bisa dipahami oleh teman-teman dan tetap semangat untuk mempelajari tentang perkuliahan kita di kalkulus 2 kali ini. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.